Masak urap sayur dan ayam chicken. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Hari ini aku mau masak urap dulu ya teman-teman, urap sayuran tentunya ya. Aku pakai sedikit daun pepaya, terus daun singkong, kacang panjang, dan toge. Ini aku lagi proses perebusan daun pepaya sama daun singkongnya ya teman-teman. Biar nggak pahit daun pepaya sama daun singkongnya itu direbus barengan aja teman-teman. Tadi tuh aku gabut banget teman-teman. Aku bingung mau masak apa karena udah pada bosan semua masak menu-menu yang biasanya aku masak ya teman-teman. Akhirnya kepikiran lah sama ide ini mau masak urap. Karena udah lama banget juga ya aku nggak masak urap. Makanya ini aku mau masak urap dulu. Ini lagi proses perebusan semua sayurannya ya teman-teman. Sementara aku lagi rebus daun singkong sama daun pepayanya. Terus aku juga mau ngerebus kacang panjang teman-teman di tempat yang lain ya. Aku ngerebus kacang panjangnya pakai panci kecil aja teman-teman. Setelah airnya mendidih baru aku masukin kacang panjangnya. Karena ngerebus kacang panjang itu nggak usah terlalu lama ya teman-teman, karena dia cepat banget matangnya. Makanya kalau ngerebus kacang panjang itu sebentar aja. Kalau buat urap kan enak masih agak kriuk-kriuk ya teman-teman. Dan dengan sulap 1 2 3 ini kacang panjangnya udah mateng aja teman-teman. Langsung aja mau aku angkatin karena ini udah pas banget empuknya, nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga. Makanya ini aku angkatin aja dulu teman-teman. Lanjut, setelah aku ngerebus kacang panjang, aku mau ngerebus toge teman-teman. Ini togenya langsung aja aku masukin, biur masuk semua ke dalam air yang masih panas tadi teman-teman. Ini aku aduk-aduk aja sebentar, langsung diangkat. Ada yang sama nggak kayak aku kalau ngerebus toge itu nggak lama-lama, nggak didiemin. Jadi tuh pas diaduk-aduk aja sebentar di air yang panas langsung diangkat. Karena aku nggak suka ya kalau toge itu terlalu lembek teman-teman. Jadi toge itu cepet banget lembeknya, makanya cuma aku aduk-aduk aja di air panas langsung diangkat. Sayuran sudah direbus, sekarang aku mau nyiapin dulu bumbunya ya teman-teman. Ini buat bumbu urapnya. Ini tuh ada terasi, ada kencur, sedikit kunyit, jahe, lengkuas, ada juga cabai merah besar, bawang putih, daun jeruk, cabai rawit, dan bawang merah. Biasanya orang kalau bikin urap itu nggak pakai kunyit ya. Kalau aku dikasih kunyit sedikit biar warnanya itu lebih menarik ya teman-teman. Tapi nggak merubah rasanya juga sih. Langsung aja mau aku blender semua ini bumbunya. Nanti mau aku halusin dulu ya. Oh iya, ada satu bumbu lagi, gula merah teman-teman, jangan ketinggalan gula merahnya ya. Langsung aja di blender semua. Dan lanjut, setelah tadi bumbunya aku blender, langsung aja ini bumbunya mau aku tumis dulu ya teman-teman, biar nanti bumbunya mateng. Makanya mau aku tumis dulu. Kadang orang juga suka ada yang dikukus, kalau aku suka ditumis aja teman-teman. Ini bumbu halusnya tadi udah aku masukin. Langsung aja kita oseng-oseng sampai bumbunya itu wangi teman-teman. Singkat cerita, ini bumbunya udah matang, langsung aja aku tambahin penyedap rasa. Terus aku tambahin juga garam. Dan tak lupa juga aku tambahin sedikit gula ya teman-teman. Ini aku tambahin lagi gula pasir ya. Tadi tuh sebenarnya udah pakai gula merah, tapi tetap aku tambahin sedikit gula pasir. Jadi biar ada manis-manisnya. Dan karena ini bumbunya udah mateng, nggak bau langu lagi ya teman-teman, terus udah kering juga, nggak terlalu berminyak, langsung aja aku mau tambahin kelapa parutnya teman-teman. Ini aku lumayan banyak pakai kelapa parutnya karena enak juga ya urap itu kalau bermandikan bumbu. Ini diaduk-aduk kelapa parutnya sampai bercampur rata sama bumbunya. Terus biar kelapa parutnya itu kering juga teman-teman, karena kalau masih basah urapnya itu cepat basi. Makanya kita aduk-aduk sampai kelapa parut dan bumbunya itu benar-benar kering ya teman-teman, baru kita masukin sayurannya. Bikin urap tuh yang bikin ribetnya ya ini ngaduk bumbunya itu teman-teman, karena kan harus benar-benar kering. Makanya butuh perjuangan juga ya kalau bikin urap. Lumayan pegel juga tangan ngaduk-ngaduknya teman-teman. Kita tinggalin dulu bumbu urapnya. Ini aku mau liatin dulu rebusan daun pepaya sama daun singkong tadi teman-teman. Ternyata ini juga udah mateng, langsung aja mau aku angkat-angkatin.
karena nanti langsung aja mau kita masukin ke bumbu urapnya. Tapi sebelum dimasukin ke bumbu urapnya, ini tuh harus dicuci dulu pakai air dingin ya teman-teman. Lalu kita peras airnya sampai benar-benar kering. Kalau udah kering, terus kita potong-potong halus, baru masukin ke urapnya. Dan ini penampakan bumbu urapnya udah kering ya teman-teman, udah nggak ada lagi airnya, tandanya udah siap dimasukin sayurannya. Tapi pas aku lihat-lihat ternyata kayaknya kebanyakan ini bumbu urapnya. Jadi aku mau pisahin dulu separuh ya teman-teman, karena sayurannya nggak terlalu banyak. Jadi mau aku ambil dulu separuh. Nanti gampang kalau kurang, seandainya kurang bumbu urapnya itu bisa kita masukin lagi. Ini aku langsung masukin kacang panjang sama togenya, terus menyusul juga daun pepaya sama daun singkongnya yang udah aku cincang halus ya teman-teman. Kalau sayurannya udah masuk semua, tandanya udah siap kita aduk-aduk. Ini langsung aja diaduk-aduk ke bumbu urapnya. Aduh, cantik sekali teman-teman. Ini warnanya oranye merona. Makanya aku tuh suka banget kalau urap itu dipakein sedikit kunyit ya teman-teman, biar nggak pucet-pucet banget gitu. Kadang orang kan suka ada yang urap itu ada yang putih gitu ya teman-teman. Kalau aku kurang suka, cuman sesuai selera aja ya. Kalau aku lebih suka yang kayak gini teman-teman. Selain menarik juga liatnya, makannya juga enak banget teman-teman. Ini sayurannya masih seger banget, bumbunya juga mantep banget teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman. Lanjut, aku mau masak menu kedua karena nggak cukup urap aja ya teman-teman. Anak-anak itu kurang doyan sama sayuran, makanya emaknya ini harus berkreasi teman-teman. Ini emaknya mau bikin ayam chicken ala-ala gitu teman-teman. Karena aku tuh kurang bisa bikin ayam chicken, ya sudah aku pakai bumbu racik aja ya teman-teman. Tadi ayamnya udah aku marinasi pakai racik ayam goreng, tapi itu tuh udah aku diemin dulu setengah jam ya teman-teman. Baru ini aku mau bikin ayam chickennya. Sekarang aku tuangin dulu minyak yang banyak banget alias 2 literan ya teman-teman. Karena ngegoreng chicken itu harus benar-benar banyak minyak ya teman-teman, biar ayamnya itu benar-benar kerendam di dalam minyaknya. Ini untuk tepungnya aku juga pakai tepung racik aja ya teman-teman. Aku nggak bikin sendiri karena aku lagi males juga bikin sendiri. Sebenarnya kalau bikin sendiri juga bisa, cuman agak ribet ya teman-teman. Makanya aku tuh karena dikejar waktu juga aku bikin ayam chickennya pakai bumbu racik aja teman-teman. Segala yang instan ya teman-teman. Dasar emak-emak pemalas ini mah jangan dicontoh ya teman-teman. Ini buat kita yang lagi buru-buru aja. Jadi tuh biar nggak ribet, nggak lama juga makan waktunya. Makanya kita cari yang simple-simple aja teman-teman. Ini ayamnya yang udah dimarinasi, aku mau pindahin ke tempat yang lebih kecil dulu ya teman-teman, biar muat di sini aku taruh di meja kompor ini. Karena meja kompornya itu sempit banget teman-teman, jadi nggak muat kalau mau ditaruh juga wadah yang gede tadi. Ini udah selesai aku pindahin. Sebenarnya dikit banget sih ayamnya itu, cuma 1 dada ayam teman-teman. Tadi aku juga udah nyiapin air, itu tuh air biasa ya teman-teman. Kalau lebih bagusnya sih air es, cuman aku nggak punya air es, ya sudah aku pakai air minum aja teman-teman, buat nyemplungin ayam yang udah aku bumbuin tadi, terus yang udah aku tepungin sekali gitu ya teman-teman. Ini setelah aku tepungin kayak gini ya teman-teman. Aku prakteknya kayak gini, bumbu yang udah dimarinasi tadi, ayam udah dimarinasi tadi, masukin ke tepung yang udah dikasih bumbu ya. Ini tuh tepung racik aja teman-teman. Ini udah asin, udah ada rasanya. Terus aku cemplungin lagi ke air. Udah dicemplungin ke air, masukin lagi ke tepungnya teman-teman. Bolak-balik sampai 3 kali biar ayamnya itu agak keriting-keriting teman-teman. Itu fungsinya, kita bolak-balik cemplungin ke air terus masukin lagi ke tepung. Itu fungsinya biar ayamnya itu rada keriting ya teman-teman. Sembari nunggu minyaknya itu panas, aku mau tepungin dulu ini ayam-ayamnya. Aku nggak 1 ayam aja ya, langsung aja aku bikin lumayan banyak. Jadi nanti pas ngegorengnya nggak satu-satu ya teman-teman. Ini dibolak-balik terus ke tepung air kayak gitu ya aja ya teman-teman.
biar nanti ayamnya itu tepungnya itu agak keriting-keriting gitu. Ini aku percepat aja, dan minyaknya juga udah panas teman-teman. Langsung aja kita coba mau cemplungin satu dulu ya teman-teman. Karena minyaknya udah panas banget, langsung aja mau aku goreng semua yang ayam yang udah aku tepungin tadi ya teman-teman. Karena ini juga ayamnya udah siap digoreng, udah keriting-keriting sekali tepungnya teman-teman. Udah cantik banget. Ini aku bolak-balik dulu biar matangnya itu merata ya. Karena ayamnya itu udah rada kecoklatan juga teman-teman. Ini dipersingkat aja dan ayamnya udah matang. Langsung aja kita angkatin yang udah matengnya ya, biar enggak gosong. Dan yang lainnya tadi karena menyusul jadi belum mateng ya. Ini aku angkatin yang duluan aku cemplungin tadi karena ini tuh udah coklat banget warnanya. Sementara itu yang lainnya masih aku diamin dulu di dalam gorengan ya teman-teman, biar dia mateng. Terus apinya juga jangan terlalu gede ya, karena takutnya gosong di luar, matah di dalam teman-teman. Makanya apinya itu agak kecil aja, tapi jangan kecil banget lah, sedang lah aja teman-teman apinya ya. Singkat cerita, ini udah matang semua. Ini sayur urap yang aku bikin pertama tadi ya teman-teman. Aduh, seger banget. Terus ini dia ayam chickennya teman-teman. Anak-anak aku itu suka banget sama ayam chicken. Aku tuh tadi nggak pakai yang tulangan ya. Ini full daging dada teman-teman. Aduh, urapnya ini menggoda banget teman-teman. Bikin aku lapar aja. Jadi ngiler lagi pas ngeditnya teman-teman. Padahal tadi aku udah makan. Ini tuh primadonanya banget ya teman-teman. Lanjut, setelah aku tadi masak, ini aku keinget sama tanamanku udah pada kering semua teman-teman. Jadi mau aku siram-siram dulu ya. Di samping rumah ini aku ada tanam durian, terus ada juga tanam sayur pipi. Itu tuh dari kampung teman-teman. Kalau orang sini nggak bakalan tahu karena itu khas Bengkulu Selatan teman-teman. Aku doyan banget makan sayur pipi. Makanya pas emakku kesini kemarin aku minta bawain bibitnya teman-teman. Kalau durian ini asal aja tanam sebenarnya, nggak niat-niat banget. Karena kemarin tuh beli durian, dagingnya itu tebel banget terus manis. Warnanya juga kuning, makanya aku bijinya itu langsung aku tanam. Tahu-taunya tumbuh beneran teman-teman. Tanam iseng-iseng berhadiah. Di sini juga aku ada nanam pohon pepaya. Kemarin itu aku berharapnya pepaya ini tumbuh pepaya yang betina ya teman-teman, alias yang berbuah kayak gitu. Tapi ternyata pas udah gedenya ini nggak berbuah, malah berbunga teman-teman. Ya pepaya jantan kalau orang nyebutnya ya. Jadi nggak bakalan berbuah. Ya sudahlah, daripada udah terlanjur, jangan sayang juga mau ditebang. Mending aku ambilin aja bunganya teman-teman. Jadi aku biarin aja sampai gede ya teman-teman. Nanti kalau aku mau nyayur daun pepaya juga ada di samping rumah. Ini banyak banget tanamannya tuh, ada jambu air madu, terus ada juga lengkeng, ada juga apel merah, ada apa namanya? Daun pandan. Ini tuh lengkap teman-teman, ada daun jeruk juga di sini. Itu tuh semua aku tanam dari bijinya ya teman-teman, nggak sengaja sebenarnya aku nanamnya itu. Aku beli buahnya, terus karena ada bijinya rasanya manis banget kalau jambu itu. Makanya aku iseng ditanamin lah sama aku. Ternyata tumbuh beneran teman-teman. Begitu juga sama lengkeng, dagingnya tebal. Makanya aku tanamin, apel juga kayak gitu. Hidup semua. Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata aku itu bisa nanam. Selesai siram-siram tanaman, aku lanjut mau panen ini bunga pepaya teman-teman. Karena udah pada mekar juga, sayang ya pada jatuh. Daripada jatuh busuk kayak gitu, mending aku ambilin aja ya. Lumayan walaupun nggak terlalu banyak, adalah sedikit. Karena aku kemarin beli daun pepaya juga, jadi nanti mau aku masak campur daunnya ya teman-teman. Ini aku ambilin semua bunga pepayanya, karena kalau nggak diambilin itu bakalan mekar dan jatuh teman-teman. Jadi dia tuh kalau nggak diambilin busuk teman-teman. Sayang dong, daripada mubazir mending aku masak ya nggak teman-teman. Berharapnya pepaya yang berbuah, taunya pepaya yang berbunga dapatnya. Ya sudah, nggak apa-apa teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatanku hari ini. Semoga videonya menghibur
Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Doain juga anak-anakku belum sembuh teman-teman, masih pada sakit, dan ini pun nambah lagi yang sakit teman-teman. Si kakak juga ikutan sakit teman-teman. Ini hasilnya dikit banget tapi ya lumayan lah ya teman-teman. Terima kasih ya udah ngikutin kegiatanku hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.